lu bakal tetap miskin kalau lu nggak bisa membekukan waktu. Gua Morino, dan hari ini gua akan bedah awal dari semua sistem, yaitu barter. Kapan barter itu lahir? Kita harus kembali ke 10.000 tahun sebelum Masehi. Tepatnya di zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Ini adalah era di mana terjadinya lompatan kognitif di era ini, yaitu berhentinya berpindah-pindah atau bisa disebut nomaden dan beralih ke menetap ke suatu wilayah atau setender. Sebelum lahirnya era ini, proses barter itu hampir tidak pernah ada. Kenapa? Karena semua orang memiliki aktivitas yang sama, bro. Seperti berburu, meramu. Jadi kalau misalnya orang itu punyain aktivitas yang sama, itu berburu atau apapun itu, ya pasti punyanya barang yang sama. Berburu hasilnya apa? Daging. Coba kalau misalnya cuma ada daging, barter gimana? Misalnya nih ya, nih A nih. Bro, gue punya daging sapi nih bro, daging buruan. Lah gue juga punya daging, mau barter sama-sama daging. Mau barter apa nggak jelas kan? Nggak ada keuntungan yang lain gitu kalau nggak cuma daging. Tapi saat manusia mulai bercocok tanam, otak-otak aneh nih mikir nih, berkebun. Berkebun ya di daerah Fertile Crescent atau bulan sabit subur, lahir satu konsep, yaitu surplus. Misalnya si A punya gandum, si B punya kulit domba. Disitulah terjadinya barter. Karena barang yang mereka punya tuh nggak sama lagi kayak daging sama daging, tapi gandum dengan kulit domba atau gandum dengan daging atau apapun itulah yang beda, ya kan? Ini bukan sekedar tukar barang, tapi ini sebuah pengakuan besar bahwa sesama manusia itu saling membutuhkan. Si A ini spesialis gandum, si B ini spesialis tukang batu. Barter itu adalah proses jabat tangan bekerja sama untuk memulai peradaban yang lebih baik. Tapi sebenarnya barter itu nggak semudah apa yang kalian pikirkan ya. Kayak A punya barang A atau B punya barang B itu bisa tukar, nggak semudah itu bro. Karena di zaman yang dulu hal ribet itu pernah terjadi seperti ini loh. Ini contoh prakteknya ini ya. Misalnya keluarga si A ini adalah ahli dalam membuat mata panah yang terbaik ya. Terus dia punya keluarga yang harus dia cukupi nih. Dia ingin beras untuk keluarga yang makan. Alhasil dia membawa 10 mata panah ke petani beras dan bilang, "Bang, gue pengen beras bang." Tiba-tiba si petaninya kayak, gue lagi gak butuh mata panah nih. Coba dong, gue nih lagi butuhnya sepatu. Coba lu cari orang yang pengen ditukar sama 10 mata panah lu dengan sepatu nih. Nanti lu datang lagi ke gue. Nah, yang orang yang bawa mata panah nih nyari ke kota, misalnya di desa A, B, C, harus ketemu nih. Kalau misalnya dia ketemu, baru dia datang lagi ke si petani beras tadi, dia bilang, "Nih bang, sepatunya udah ditukar, tadi saya udah tukar ke yang ahli sepatu nih dengan 10 mata panah, ditukar dengan sepasang sepatu. Nih bang, saya punya sepasang sepatu, jadi 10 berasnya buat saya bang ya." Oke, terjadilah di situ barter bro. Ucuk, bisa makan lah keluarganya. Yang tadi gue ceritain itu adalah contoh dari search cost ya, dimana lu tuh menghabiskan waktu lo bukan mencari uang atau mencari barang yang lo butuhkan, tapi membunuh waktu yang lo punya. Secara dasar teorinya, barter itu menghukum efisiensi waktu lo bro. Kenapa barter itu penjara? Karena ada 4 tembok besar yang menghalangi kemajuan manusia di zaman itu. Ada apa aja nih? Yang pertama yaitu double coincidence of wants atau kegagalan probabilitas. Harus ada kebetulan ganda. Lo harus ketemu orang yang punya apa yang lo mau dan mau apa yang lo punya di waktu yang sama. Secara matematika, peluang ini sangat kecil. Peradaban jalan di tempat karena manusia terlalu sibuk mencari siapa yang butuh apa. Yang kedua ada wealth decay atau pajak entropi.
Harta barter bersifat biologis, daging membusuk, gandum berkutu, lo tidak bisa menabung untuk masa depan. Kerja keras lo hari ini akan menguap dalam 72 jam. Ini alasan kenapa tidak ada investasi di zaman barter. Semua orang hidup untuk hari ini. Ketiga ada indivisibility, yaitu masalah pecahan. Lo punya sapi, lo butuh segenggam garam. Lo nggak bisa potong telinga sapi itu buat bayar garam tanpa membunuh sapi lo. Aset besar tidak bisa dipecah. Rakyat kecil yang punya barang receh tidak akan pernah bisa bertransaksi dengan pemilik aset besar secara adil. Yang keempat ada lack of standard atau kegagalan nilai. Tidak ada harga tetap. Nilai barang lo ditentukan oleh seberapa lapar lawan bicara lo. Ini bukan perdagangan, ini adalah intimidasi psikologis. Siapa yang paling putus asa, dia yang paling rugi. Manusia akhirnya sadar kalau dirinya butuh baterai kekayaan. Sesuatu yang tidak busuk dan bisa diterima oleh semua orang. Di sini, zaman barter itu mulai runtuh dan beralih ke era uang barang atau commodity money. Kita beralih ke garam, kerang, dan biji kakao. Kenapa? Karena barang-barang ini itu bisa menghentikan waktu. Dengan cara apa? Contoh kecilnya, karena garam bisa mengawetkan daging dan juga kerang itu bisa dibawa kemana saja. Ini yang menjadi alasan orang-orang itu pindah ke era uang barang. Gua Morino. Dan di episode selanjutnya gue akan ngebahas bagaimana bisa segenggam garam lebih berharga daripada nyawa seorang budak. Selamat datang di era uang barang. Tetaplah tajam karena sejarah adalah peta untuk menguasai dunia masa depan.